Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah yang nanti kita akan mengulang sedikit yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat yang ke-40 sampai ayat ke-43. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil, wahai bani Israil, azkuru, ingatlah ni'mati, nikmatku, nikmat Allah, allati yang an'amtu, aku berikan, 'alaikum, atas kalian. Wa aufu, dan penuhilah, bi'ahdi, pada janjiku, ufi bi'ahdikum, maka aku memenuhi bi'ahdikum, pada janji kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang dimaksud dengan Bani Israel? Yang dimaksud dengan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Bani Israel terdiri dari 12 suku. Nah, 12 suku itu dari 12 orang saudara. Jadi 12 bersaudara yang semuanya putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya nama lain, yaitu Yakub Israel. Israel Yakub. Jadi Nabi Yakub dengan Nabi Israel itu sama. Nah, dari 12 orang putra, maka turun-temurun hingga kemudian terbentuk 12 kabilah. Dari 12 kabilah ini turun-temurun hingga kemudian mereka dari Mesir pindah ke wilayah Palestina dan sekitarnya, dan kemudian lama-lama membentuk 2 negara. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kisah Bani Israel ini banyak terulang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang Bani Israel ini pada zaman dulu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar Bani Israel ini beriman kepada Allah, melawan kekufuran. Jadi Bani Israel ini orang yang beriman, lawannya adalah orang yang kafir, yaitu bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Firaun ini kafir dan bahkan dirinya mengaku jadi Tuhan. Dan anehnya rakyat Mesir itu juga terpaksa mengakui Firaun sebagai Tuhan. Entah setuju atau tidak setuju, nyatanya Firaun itu tetap menjadi Tuhan sampai dia mati tenggelam. Kok bisa ya Tuhan mati tenggelam? Itu menandakan bahwa Firaun ini tidak benar pengakuannya. Dan rakyat Mesir itu salah ketika menganggap ada manusia jadi Tuhan. Jadi atas dasar karena Bani Israel ini beriman kepada Allah, Allah menyelamatkan Bani Israel melawan musuhnya, yaitu orang-orang Mesir. Maka Allah kemudian menyelamatkan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, hingga kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Maka Bani Israel sampai ke wilayah Syam. Hanya saja setelah Nabi Yusha bin Nun, Bani Israel kemudian terpecah-pecah lagi menjadi suku-suku yang lebih kecil. Antara satu dengan yang lainnya saling memerangi. Akhirnya mereka dihancurkan oleh bangsa yang lain. Di antaranya mereka kalah perang dengan bangsa Kananiyin.
Dan mereka pernah dihancurkan oleh Romawi dan sebelumnya dihancurkan oleh Babilonia. Nah, di masa-masa mereka hancur, nah mereka kemudian datang kepada nabi mereka yang bernama Nabi Samuel. Mereka lapor kepada Nabi Samuel, yang kisahnya kemudian juga dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ingatlah tatkala zaman dulu Bani Israel itu datang kepada nabi mereka. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah mengirim seorang raja. Ib'ats lana malikan. Agar Allah mengirim seorang raja, memilih seorang raja untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat Talut menjadi raja dan kemudian berhasil mengalahkan Jalut. Dan di masa itu salah satu pasukannya Talut ada yang bernama Daud. Daud ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, di masa Nabi Daud, Bani Israel kembali bersatu. Yang kemudian kepemimpinan Nabi Daud dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan itu terjadi sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Tapi setelah Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel terpecah lagi menjadi dua negara. Ada negara Israel dan kemudian ada negara Yehuda. Dan kemudian mereka pecah lagi. Hingga kemudian setelah itu, setelah era Nabi Sulaiman, Bani Israel ini tidak pernah lagi memiliki kekuasaan. Mereka terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan lama-lama mereka tersebar kemana-mana. Yang kemudian masa itu disebut dengan diaspora, penyebaran orang Bani Israel. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, era setelah Nabi Sulaiman, maka muncullah kemudian istilah Yahudi, yaitu mereka orang-orang Bani Israel yang kemudian berkumpul di bawah satu negara yang dipimpin oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini adalah putra dari saudara mereka yang bernama Yehuda. Nah, maka dari Yehuda kemudian muncul nama Yahudi. Sehingga antara Yahudi, Bani Israel itu sama juga orangnya, yaitu itu aja. Dan mereka hanya mengikuti satu agama, agama Yahudi. Maka orang Yahudi, agama Yahudi untuk orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun juga ada beberapa bangsa lain yang kemudian mengikuti agama Yahudi. Tapi ya tadi, karena memang agama Yahudi ini tertutup hanya untuk orang Yahudi, jadi antara agama Yahudi dengan bangsa Yahudi memang melekat. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karakter orang-orang Yahudi dijelaskan dan kemudian juga terbukti bahwa karakter mereka memang suka berkhianat, suka menipu, suka membuat keonaran, suka merusak, sulit untuk dipercaya, dan yang lain-lain. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun karakter Yahudi seperti itu, tetap saja Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu baik. Bani Israel itu kan keturunan Nabi. Jadi kalau keturunan Nabi itu mestinya baik. Kalau keturunannya Nabi itu gak jahat, nah ini berarti yang masalah itu bukan nabinya, tapi keturunannya itu yang tidak mengikuti nenek moyang mereka. Nyatanya orang Yahudi masih meyakini bahwa mereka keturunan Nabi Yakub. Kalau mereka yakin bahwa mereka keturunan Nabi Yakub, mestinya mereka berusaha untuk menjadi baik, yang kemudian itulah yang semestinya menjadi karakter keturunan Nabi. Maka cara menasihati orang itu salah satunya adalah dengan mengingatkan kepada leluhurnya. Umpamanya ada orang nakal, ya bisa diingatkan ini.
mbahmu dulu itu orang soleh loh. Boya kamu itu ya belajarlah jadi orang soleh. Kapan kamu sadar? Atau mengingatkan dulu di masa kecil remaja rajin ke masjid. Terus kemudian agak tua itu mulai malas ke masjid. Itu bisa diingatkan. Kamu tuh waktu masih muda itu pengurus TPA yang ngajari anak-anak. Nah sekarang sudah tua kok malah jarang ke masjid. Masalahnya apa? Apa masjidnya kurang nyaman loh? Masih zaman sekarang lebih nyaman daripada zaman dulu. Lebih enak ada AC-nya, gitu. Jadi dulu sebelum ada AC rajin ke masjid, sekarang setelah AC-nya dingin ke malah ke masjid. Jadi orang itu dinasehati dengan diingatkan masa lalunya yang baik. Mereka keturunan orang baik, dulunya mereka itu baik. Kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Jadi seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi di Madinah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi. Nah, kalau keturunan nabi mestinya itu ya baik. Sebagaimana para nabi itu pasti orang-orang yang baik. Mestinya keturunannya itu juga baik. Tapi, nah menasehati seperti itu senjata tapi bermata dua. Bisa untuk memotivasi, bisa juga untuk menjelekkan. Keturunan nabi kok kayak gitu. Iya, jadi bisa untuk menasehati tapi juga untuk menjatuhkan. Nah kira-kira yang mana ini? Nah ternyata ada kemungkinan memang ya untuk mengingatkan orang Yahudi. Tapi kalau mereka tidak mau sadar, ya untuk menjatuhkan mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, dari Bani Israel terus ganti menjadi Yahudi, dari Yahudi terus kemudian muncul kelompok Zionis. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah Zionis itu sama dengan Yahudi? Ternyata tidak. Saya mengumpulkan banyak sekali buku, termasuk yang ditulis oleh terutama orang-orang Barat. Nah, mereka menyimpulkan bahwa Zionis itu bukan gerakan agama. Jadi apa ada dasarnya? Zionis itu awalnya bukan gerakan orang-orang Yahudi, tapi dia adalah gerakan politik. Gerakan politik yang tujuannya untuk membuat negara khusus orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu tidak disukai di Eropa dan di Amerika. Jadi orang Yahudi di Eropa tidak disukai, di Amerika juga tidak disukai. Maka cara membuang orang Yahudi, caranya dibuatkan negara. Jadi ini memang murni gerakan politik. Maka semua tokoh-tokoh Zionis generasi awal abad 19 tahun 1890-an itu semuanya orang-orang ateis, bukan orang Yahudi. Nah, kenapa kok orang-orang ateis itu kok membantu Yahudi? Bukan membantu, tapi mengusir. Nah, caranya mengusir gimana? Dibantu supaya pergi. Wis lah, gue itu ben ora nang omah ganggu bapak tidur ini, tak kasih duit. Jadi ayah ngasih duit ke anaknya belum tentu itu seneng. Bisa jadi cara ngusir anak kan kadang-kadang dikasih duit enggak ya. Di rumah rame terus bertengkar sama adiknya, kasih duit suruh jajan biar pergi maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya orang Yahudi ini dibuatkan negara itu bukan karena senang dengan Yahudi. Eropa, Amerika membantu Yahudi, membantu negara Israel bukan karena senang dengan negara Yahudi, bukan karena senang dengan negara Israel, bukan. Tapi karena mereka tidak suka dengan Yahudi. Supaya orang Yahudi pergi dari Eropa, dari Amerika. Maka dibuatkan negara. Jadi biar kamu tidak rame di tempat kami. Udahlah kamu tak buatkan negara.
biar kamu ganggu sama orang sana, nggak usah ganggu saya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian itu juga sejalan dengan imperialisme. Jadi bagian dari penjajahan. Nah, itu bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Roger Garudi dan kemudian juga Abdul Wahab Al-Masiri dan yang lain-lain. Cuman masalahnya begini, begitu negara Israel ini hampir berdiri, nah orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi kemudian dipaksa untuk setuju. Dipaksa untuk setuju. Kalau tidak setuju diteror. Akhirnya apa? Lama-lama ya tokoh-tokoh itu setuju, terpaksa setuju. Mereka akhirnya mau pindah ke Israel. Sebab apa? Di tempat asalnya mereka diusir. Jadi tidak ada pilihan yang lain kecuali pindah ke Israel. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau menurut sejarah sejak masa Nabi Samuel umpamanya, itu sejak masa Nabi Yusha bin Nun, orang Yahudi atau Bani Israel itu tidak pernah memiliki negara lebih dari 80 tahun. Umpamanya yang paling besar itu Nabi Dawud 40 tahun jadi raja Yahudi. Nabi Sulaiman 40 tahun jadi raja Yahudi. Jadi total 80 tahun. Setelah 80 tahun runtuh. Nabi Yusha bin Nun dan penerusnya juga sama 80 tahun. Jadi kalau dihitung negara Israel berdiri 1948, maka akan genap 80 tahun pada tahun 2028. Maka ada yang memperkirakan 2028 negara Israel itu tutup. Terus kemana orang Yahudi? Mereka kembali ke masa lalu. Bahwa masa lalu mereka memang terpencar di banyak benua. Asia ada, Afrika ada, Eropa, Amerika ada. Australia juga ada. Jadi mereka menyebar diaspora. Itulah nasib orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau orang Yahudi atau bahkan bangsa siapapun yang mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu adalah janji Allah. Siapa yang mau melaksanakan perintah meninggalkan larangan, Allah pasti akan memenuhi janjinya. Allah akan memberikan pahala, memasukkannya ke surga, bahkan di dunia Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Maka semestinya orang Yahudi, Bani Israel ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kepada Bani Israel selanjutnya adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqa. Wa aminu dan berimanlah kalian bima anzaltu dengan apa yang aku turunkan, musaddiqa yang membenarkan lima ma'akum pada apa yang ada pada kalian. Yang ada pada orang Yahudi adalah kitab Taurat. Meskipun kitab Taurat itu sudah banyak penyimpangan, tapi masih ada beberapa yang asli. Masih ada. Antara yang batil dengan yang betul campur jadi satu. Tapi zaman Nabi yang betul itu masih banyak. Yang benar itu masih banyak. Termasuk adalah penjelasan tentang Nabi akhir zaman. Itu masih ada di dalam kitab Taurat. Jadi Allah memberikan perintah kepada Bani Israel, berimanlah kepada semua yang diturunkan oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Islam itu tidak sah Islamnya kalau tidak percaya, tidak beriman kepada seluruh nabi, tidak percaya kepada seluruh malaikat, tidak percaya kepada seluruh kitab-kitab Allah. Orang Islam harus percaya kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Suhuf Ibrahim. Percayanya bagaimana? Percayanya adalah bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu.
Apakah orang Islam harus melaksanakan isi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena umat Islam tidak tahu mana yang asli dari Taurat, mana yang asli dari Injil. Karena memang tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, pemilik asli kitab Bible atau Injil berarti orang Nasrani atau Kristen. Mereka sudah sepakat 92% itu tidak asli. Yang asli itu hanya sekitar 8%. Jadi kalau yang punya kitab sendiri itu yakin kitabnya tidak asli 90% lebih. Nah terus ngapain kita percaya dengan isi kitab Bible atau kitab Injil itu? Ketika campur jadi satu, tidak jelas mana yang asli, mana yang bukan. Mendingan tidak usah diamalkan. Cukup diimani Allah pernah menurunkan kitab Injil. Kitab Taurat juga sama. Kitab Taurat itu ada 3. Masing-masing pengikut salah satu Taurat itu meyakini bahwa Taurat mereka yang benar. Ada Taurat Septuaginta, Taurat Samaritan, Taurat Babilonia. Masing-masing pengikut Taurat ini merasa bahwa kitab saya yang benar, yang lain salah. Tapi yang ini juga ngomongnya sama, kitab saya yang benar, milik kamu salah. Yang itu juga ngomong sama, kitab saya yang benar, punya kamu yang salah. Akhirnya apa? Daripada kita bingung milih mana yang benar, mana yang salah, mendingan tidak usah dipakai semuanya. Terus bagaimana? Allah sudah menjamin Al-Quran terjaga. Maka kita wajib memakai yang terjaga. Bapak Ibu rahimakumullah, dimanapun, kapanpun, setiap ada orang Islam menunjukkan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu artinya kumpulan Al-Quran yang dijilid jadi satu. Jadi bukan lembaran-lembaran. Setiap orang-orang Islam menunjukkan mushaf Al-Quran, pasti itu sama dengan yang kita miliki. Tidak mungkin ada yang lain. Tidak mungkin di dunia ini ada mushaf selain yang kita miliki. Sampai seandainya ada orang Islam yang menyimpang, termasuk Syiah itu kan termasuk menyimpangkan keyakinannya. Tapi mereka tidak punya mushaf Al-Quran selain yang sama yang kita miliki. Mereka tidak punya. Jadi ketika kita beriman kepada Al-Quran, kita pasti yakin itu adalah benar-benar mushaf Al-Quran yang tertulis dengan bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, pasti itu bukan Al-Quran. Itu namanya terjemahan Al-Quran. Selain Al-Quran, itu bahasa aslinya sudah tidak ada. Yang ada itu adalah terjemahan dari terjemahan, kemudian terjemahan dari terjemahan ini diterjemahkan lagi. Aslinya yang mana sudah tidak ada. Hanya tinggal cerita. Nah, maka kita hanya wajib beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sisa-sisa kitab Taurat pada zaman Nabi itu masih sebagiannya itu masih menjelaskan tentang Nabi akhir zaman. Jadi mestinya orang Yahudi ketika percaya Allah menurunkan kitab suci melalui malaikat Jibril, mestinya juga mereka percaya bahwa ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Al-Quran bersama Nabi akhir zaman itu. Caranya bagaimana? Ketika Tuhannya sama, maka isi kitabnya pasti sama. Yang beda itu adalah beberapa tata cara ibadah. Tapi semua yang berkaitan dengan akidah itu pasti sama. Karena Tuhannya satu. Sifat-sifat Allah sama. Tidak pernah ada perubahan. Nah, yang beda itu adalah tata cara ibadahnya. Beberapa syariah itu yang berbeda.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat. Wala takuna awwala kafirin bih. Wahai Bani Israel, janganlah kalian menjadi orang kafir yang pertama, atau menjadi kafir pertama, atau menjadi orang yang pertama-tama kafir. Yang dimaksud dengan pertama-tama kafir di sini adalah kafir yang hakiki. Apa itu kafir hakiki? Orang memahami kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ini yang kafir yang hakiki ini. Kalau orang tidak mengenal Islam sama sekali, ya dia dianggap kafir. Tapi dia masuk dalam kelompok ahlu fatrah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Jadi bagi mereka yang belum pernah mendengar ajaran para nabi, maka mereka masuk dalam ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu mereka yang tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukuman itu ada, pahala itu ada ketika ada perintah, ada larangan. Jadi kalau aturan belum sampai kepada mereka, maka mereka otomatis tidak terkena efek dari aturan itu. Mereka tidak terkena dengan efek dari aturan itu. Contoh, setiap negara itu kan punya aturan. Ya, ketika orang pindah warga negara, ya udah, dia tidak terkena aturan yang ada di negara asal. Ganti aturannya ikut negara baru. Jadi ketika ajaran Islam belum sampai kepada mereka, maka mereka tidak terkena efek dari ajaran Islam itu, yaitu di situ ada dosa atau ada pahala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi ini paham tentang ajaran Islam, paham tentang kebenaran Nabi Muhammad, paham tentang kebenaran Al-Quran. Bahkan mereka lebih paham tentang Al-Quran, tentang Nabi akhir zaman, melebihi pemahaman mereka terhadap anak mereka. Tapi mereka memang tidak mau beriman dengan sengaja. Maka mereka menjadi orang yang pertama-tama kafir. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati, dan jangan membeli dengan ayat-ayatku, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya? Jadi mereka membeli dunia dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Ajaran Islam itu dijual untuk mendapatkan neraka. Jadi tiket ke surga ditukar dengan tiket ke neraka. Jadi jual beli itu kan tukar menukar. Jadi mereka membeli neraka dengan menggunakan tiket surga. Maka itu rugi. Caranya bagaimana? Nah, orang Yahudi caranya begini. Lanjutan dari ayat ini adalah wa iyaya fattakun. Wahai Bani Israel, mestinya kalian hanya bertakwa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan sama saja mencampur kebatilan pada kebenaran. Nah, dengan cara itu mereka tetap mendapatkan posisi sebagai tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu rahimakumullah, memang menjadi tokoh agama ini ujian. Kadang-kadang orang itu tidak mau mengikuti kebenaran itu gara-gara takut kehilangan harta, kehilangan tahta. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sombong. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran
dan meremehkan orang lain. Dua sifat ini melekat pada orang Yahudi. Mereka menolak kebenaran. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka menolak kebenaran. Nah, terus kemudian mereka meremehkan orang lain. Mereka meremehkan umat Islam, meremehkan bangsa Arab dan yang lain-lain. Dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan cara mencampur adukan yang batil dengan yang betul dengan yang batil, mereka kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu sama dengan yang mereka miliki. Kalau Taurat itu palsu, maka Al-Quran itu dianggap sama dengan Taurat, sama-sama rusak, sama-sama palsu. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayat ini adalah wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui kebenaran. Jadi orang Yahudi itu tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Abad modern ini, sekitar tahun 2000-an, itu terutama beberapa tahun terakhir, muncul mulai kuat kembali ada istilah agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahim. Apa itu agama Ibrahim? Agama Ibrahim itu maksudnya agama yang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka agama Ibrahimiyah itu maksudnya mencampur adukkan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang punya kepentingan itu ternyata adalah orang-orang Yahudi. Dan bahkan mereka sudah menyusun tata cara berdoa, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan versi Yahudi, Nasrani, dan Islam dicampur jadi satu. Maka jadinya agama Ibrahimiyah. Bukankah agama Ibrahimiyah, Islam, Kristen, dan Yahudi ini itu hanya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Bukankah itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim? Jawabannya tentu iya. Tapi ketika dicampur, itu tentu yang dianggap menang itu adalah yang tertua. Yang tertua adalah agama Yahudi. Kemudian Nasrani, Islam paling bontot. Itu kalau dicampur jadi satu, otomatis yang nomor satu adalah Yahudi, yang nomor dua Nasrani, yang nomor tiga Islam. Seringkali yang nomor satu itulah pemimpinnya. Kalau ada seksi acara, biasanya nomor satu kan ketuanya dia. Jadi yang nomor satu itu ketuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kelihatannya sederhana. Mencampurkan tiga agama jadi satu ini dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian. Bukankah tiga agama ini sering terlibat perang? Memang benar. Tapi bahayanya dan kerugiannya itu sangat besar. Kalau tiga agama ini dicampur jadi satu menjadi agama Ibrahimiyah. Kerugian yang pertama itu adalah berarti membenarkan agama Yahudi dan agama Nasrani. Terus yang kedua berarti membenarkan Taurat dan membenarkan Injil. Padahal Taurat itu yang asli juga tidak jelas, Injil yang asli juga tidak jelas. Sementara Al-Quran itu jelas-jelas asli. Itu kalau dicampur jadi satu. Maka mencampur tiga agama jadi satu ini memang ada misinya. Apa? Misi utama, tujuan utamanya itu adalah talbisul haqqa bil batil. Mencampurkan yang benar dengan kebatilan. Ketika yang batil dan yang betul campur jadi satu, maka orang tidak lagi bisa mengatakan saya benar kamu salah. Kenapa? Karena kita sudah satu menjadi satu.
Dengan alasan kalau sudah dicampur berarti orang Islam tidak bisa lagi mengatakan bahwa orang Yahudi itu salah atas dasar kitab sucinya yang salah, ajarannya yang menyimpang dari Nabi Musa alaihi salam. Jadi kelihatannya sederhana, tapi itu bahaya. Maka yang benar bagaimana? Agama tidak mungkin bisa dicampur. Jadi kerukunan agama itu tidak mungkin. Semua orang pasti meyakini agama yang diikuti itu benar. Buktinya apa? Mereka tidak mau kok pindah ke Islam. Apa mereka mau pindah ke Islam? Tidak mau. Berarti kan mereka yakin bahwa agamanya itu benar. Ya kalau mereka yakin ya orang Islam juga boleh dan tetap yakin agama Islam itu yang benar. Jadi sama. Nah terus yang perlu dibahas itu apa? Bukan kerukunan agama, tapi kerukunan umat beragama. Jadi umat yang beragama itu yang hidup dalam satu negara atau bahkan satu masyarakat di dunia itu diharapkan tidak saling memerangi, tidak saling memusuhi, tapi mereka bisa hidup bersama dan kemudian menjalankan keyakinan masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa agama itu yang selalu disalahkan sebagai sebab permusuhan? Orang bermusuhan itu kebanyakannya ternyata bukan agama kok. Aslinya itu kan rebutan harta, tahta, itu yang paling banyak. Orang negara itu perang itu ya rebutan kekayaan alam. Itu yang paling banyak. Perang itu ya terus kadang rebutan kekuasaan. Kadang-kadang kakak adik saja itu bisa berantem orang bertegur sapa. Apa itu karena agama? Enggak. Ya cuman karena tadi mungkin ada masalah warisan, masalah apa, mungkin ada yang merasa kakaknya dicintai lebih banyak daripada adiknya. Jadi masalah peperangan bukan karena agama, bahkan mayoritasnya itu bukan karena agama. Perang itu nyatanya juga bisa terjadi seagama. Mungkin kalau kita lihat ada Vietnam, Thailand, ya kalau tidak salah. Yang kemarin itu lah, ini ya tempat ibadahnya sama. Mereka itu perang karena rebutan tempat ibadah. Enggak. Agamanya sama, rebutan tempat ibadah perang. Untung ya negara Islam itu umat Islam tidak ada yang perang gara-gara rebutan masjid nih. Kamu mau ngambil masjid ini ya silakan, aku tak gawe maneh. Coba ini. Tapi mereka itu rebutan tempat ibadah itu bisa perang. Umat Islam itu tidak ada yang perang gara-gara rebutan masjid itu. Masjid bahkan dikasih enggak. Mau masjid tak kasih, tak bangun no. Ya. Bapak Ibu mungkin kalau pingin masjid bisa punya kenalan orang Arab. Ya. Tolong kayak no masjid yang gede, ya. Buatkan masjid yang besar itu bisa. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan dari ayat ini juga ditujukan terutama untuk orang-orang Yahudi di zaman Nabi di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna nasa bil birri?" Apakah kalian menyuruh orang lain bil birri untuk melaksanakan kebaikan? Wa tangsawna anfusakum, sementara kalian lupa dengan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab. Alkitab di sini artinya adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi orang Yahudi itu ditanya oleh Allah, afala ta'qilun, apa kalian tidak punya akal? Bapak Ibu, orang Yahudi itu kan cerdas. Tapi kok kenapa ditanya, apa kalian tidak punya akal wahai orang Yahudi? Akal itu kan aslinya ikol, ikatan.
Jadi orang yang cerdas, orang yang punya akal itu punya ikatan. Contoh seperti ini, masalah itu kan bisa selesai ketika ada ikatan. Umpamanya satu negara, itu kenapa kok satu negara 200 juta lebih itu bisa bersatu? Karena ada ikatan yang disebut dengan Pancasila. Kalau di Indonesia atau mungkin di tempat yang lain, undang-undang negara, itu mengikat ke seluruh anggota masyarakat. Jadi orang kok terus sakarepe dhewe semaunya sendiri gitu, enggak. Nah, terus khusus untuk orang-orang Yahudi memang mereka itu tidak punya ikatan apa-apa. Ikatan janji tidak punya, ikatan apapun tidak punya. Jadi mereka itu selalu sepakat untuk tidak sepakat. Itu yang paling repot. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi ini uniknya zaman Nabi, mereka tahu Nabi Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar. Maka mereka menyuruh saudara mereka, ponakan mereka, anak istri mereka. Jadi anak istrinya, saudaranya, ponakannya, familinya disuruh masuk Islam. Sementara tokoh-tokoh Yahudi ini tidak mau masuk Islam. Jadi kalau ada ponakan tanya ke pamannya, paman kan tokoh Yahudi, iya. Itu Muhammad itu benar apa salah? Benar. Al-Quran benar apa salah? Benar. Menurut paman bagaimana? Kamu masuk Islam saja, supaya kamu dijamin surga. Paman, ya aku tenanglah. Ini urusanku. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang Yahudi menyuruh familinya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena mereka yakin Nabi Muhammad itu benar. Dan yang mengikuti Nabi Muhammad itulah yang dapat jaminan surga. Nah, kenapa tokoh-tokoh Yahudi tidak mau? Karena kalau mereka masuk Islam, mereka kehilangan posisi sebagai tokoh. Itu yang mereka takutkan. Dan itu sama. Sampai zaman sekarang ini tokoh-tokoh agama lain, terutama ahlul kitab, mereka tahu persis kebenaran Islam, tapi tidak mau masuk Islam. Karena memang takut kehilangan posisi. Bukankah posisi itu pasti ada apa-apanya? Itu yang mereka khawatir kalau itu sampai hilang. Terus kemudian masuk Islam malah tidak dapat apa-apa. Enggak. Ujiannya berat masuk Islam itu bagi mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.